Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part sebelumnya kita sudah lihat keseruan Natsu dan kawan-kawan berpetualang ke sana kemari sampai di pulau terkutuk bernama Galuna. Bisakah grup Fairy Tail yang sembrono tapi berani ini menyelesaikan misinya? Dan apakah mereka bisa menghentikan para musuh sebelum Deliora benar-benar bangkit? Kita akan cari tahu jawabannya di sini guys. Sebelum nonton jangan lupa like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Biar kalian gak ketinggalan setiap update alur cerita anime kesukaan kalian. Gak usah lama-lama lagi, cus kita menuju pembahasan alur cerita anime Fairy Tail Part 6. Terobos aja kuy. Grey yang terkapar tak berdaya setelah dibuat babak belur oleh Leon di episode sebelumnya, ditolong oleh Natsu dan kemudian menggotongnya untuk pergi ke arah desa, sambil mengingatkan Grey untuk tidak patah semangat setelah kalah dari Leon. Sementara Natsu menuju desa, Lucy yang berada di sana bersama Happy memperingatkan para penduduk desa akan kehadiran musuh yang menyerang desa dan menyuruh mereka memasang perangkap di depan gerbang masuk desa dengan perangkap yang sebenarnya tidak berguna. Dengan bantuan Virgo, salah satu arwah zodiak yang Lucy miliki, di saat semua orang pikir perangkapnya tidak akan bekerja, Natsu yang akhirnya sampai di desa bersama Grey malah terkena perangkap itu dan jatuh ke dalam lubang. Sebelum menyadari bahwa sihir es di tubuhnya sudah menghilang, ternyata sihir es dari Leon akan mencair jika yang terkena sudah jarak jauh darinya. Para musuh terlihat di langit dengan membawa seember jeli beracun untuk disiramkan ke desa. Natsu pun segera naik ke atas dengan dibantu Happy dan mengeluarkan sihir apinya untuk mencegah jeli beracun yang disiramkan itu terkena penduduk desa dan teman-temannya. Siraman jeli itu menghancurkan seluruh desa, namun untungnya tidak ada satupun orang yang kena. Setelah mencegah Grey yang babak belur untuk ikut bertarung dan menitipkannya kepada penduduk desa, langsung saja Natsu, Lucy, dan Happy bersiap menghadapi musuh yang mendekat. Sementara seluruh warga mengungsi ke tempat aman. Lucy terbawa terbang oleh Angelica, sang tikus raksasa yang hendak menyerang penduduk desa bernama Sherry. Lucy mencoba menghentikan Angelica dan menggelitikinya. Rencana itu berhasil namun dirinya ikut terjatuh bersama musuh-musuhnya. Sementara itu Natsu bersiaga menghadapi dua orang sekaligus. Yuka dan Tobi membiarkan Happy mengejar Lucy. Langsung saja Natsu menyerang mereka dengan sihir api tanpa memberi jeda. Bahkan ketika Yuka menahan serangannya sambil menjelaskan bahwa mereka adalah mantan anggota guild bernama Lamia Scale. Natsu yang hendak menyerang Yuka lagi-lagi dikejutkan dengan sihir gelombang milik Yuka yang ternyata mampu menangkis dan menetralisir semua sihir yang menyerangnya. Mendengar hal itu Natsu langsung saja menyerang dengan sembrono tanpa menggunakan sihir sama sekali, memasukkan lengan dan kepalanya ke dalam gelombang milik Yuka. Setelah berhasil menghajar Yuka, kini Natsu mengarah kepada Tobi yang mengeluarkan kemampuan kuku beracunnya. Namun belum sempat menyerang Natsu, Tobi sudah terkena kuku beracunnya sendiri ketika Natsu mengalihkan perhatiannya, menyuruh Tobi untuk menyentuh kepalanya sendiri dan Tobi pun seketika kalah. Sementara itu Lucy yang kini berhadapan dengan Sherry setelah jatuh memanggil arwah zodiak lainnya yaitu Taurus untuk menghajar pohon bergerak yang dikendalikan oleh Sherry. Sebelum terkejut bahwa fakta tiba-tiba Taurus dikendalikan juga oleh Sherry yang hendak menyerangnya. Ternyata kemampuan Sherry adalah mengendalikan seluruh benda seperti bonekanya kecuali manusia. Karena itulah dirinya juga mampu mengendalikan aura zodiak yang mengarah serangan Taurus kepada Lucy. Di saat sudah terpojok, akhirnya Taurus bisa terbebas dari kendali Sherry ketika Lucy mencoba menyadarkan Taurus dengan mengingatkan dirinya akan kontrak mereka. Di sisi lain, terlihat Leon berdiri di depan Deliora yang masih tersegel dan dihampiri beberapa orang berjubah. Saat satu orang bertopeng mempertanyakan alasan Leon tidak membunuh Grey saat itu juga. Leon menjawab jika Grey sudah terluka parah tadi dan tidak akan segan kepadanya jika mereka kembali berhadapan nanti. Kembali ke pertarungan Lucy dan Sherry. Lucy memanggil arwah zodiak yang lain dan kali ini adalah Blue. Sherry terkecoh ketika mengendalikan Blue tidak tahu bahwa Blue adalah arwah yang berkekuatan lemah, sehingga serangannya bahkan tidak terasa apapun kepada Lucy.
Sherry pun membangkitkan golem atau raksasa batu untuk menyerang Lucy setelahnya, membuat Lucy panik hingga terpojok ke sebuah jurang dan jatuh ke pantai ketika golem itu hendak menginjak Lucy. Saat melihat air laut, ide cemerlang datang kepada Lucy untuk memanggil Aquarius, arwah zodiak yang tidak pernah bersikap baik padanya. Lucy yang mengetahui jika serangan Aquarius tidak mengenal kawan dan lawan, membiarkan Sherry untuk mengendalikan Aquarius. Sherry dan Lucy masih berusaha menyerang satu sama lain dalam keadaan pusing setelah terkena serangan dari Aquarius. Namun akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Lucy ketika dirinya berhasil menghajar Sherry sampai terjatuh. Mengira dirinya sudah bebas, Lucy menjadi panik ketika Angelica si tikus raksasa datang lagi dan hendak menyerang. Tidak bisa menghindar, Lucy hanya bisa terpaku di tempatnya. Sampai ketika bantuan dari seseorang yang dikenalnya pun tiba. Erza yang baru saja tiba tentu membuat Lucy tenang. Sampai sepersekian detik kemudian, ketika Lucy sadar maksud kedatangan Erza. Tanpa menunjukkan wajah yang ramah, Erza langsung saja menanyakan keberadaan Natsu dan Grey. Sembari dia mengarahkan pedangnya kepada Lucy setelah menangkap Happy juga. Waktu berganti ke pagi dan Grey pun akhirnya siuman. Dia segera bangkit untuk melihat keadaan sekitar dan mengetahui bahwa dirinya dibawa di tempat pengungsian yang letaknya agak jauh dari desa yang sudah porak-poranda. Setelah diarahkan pada tenda Natsu dan yang lainnya, Grey bertemu dengan Lucy dan Happy yang sudah terikat. Ternyata Erza yang menunggunya dengan tatapan marah. Erza pun langsung menginterogasi semuanya untuk mendapatkan kejelasan dan menanyakan akan keberadaan Natsu. Berniat membawa paksa mereka semua pulang ke Guild Fairy Tail. Namun meski diancam oleh Erza, rupanya Grey yang sudah membulatkan tekad untuk menyelamatkan para penduduk desa. Ia berkata bahwa siap dengan resiko yang ada dan tetap melanjutkannya. Tada de wa suman zo. にしやがれ。これは俺が選んだ道だ。最後までやらせてもらう。 Akhirnya Erza pun membebaskan Lucy dan Happy. Ia pun ikut membantu mereka melindungi Pulau Galuna. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Natsu ternyata masuk kembali ke dalam kuil bulan untuk menghadapi musuh yang masih ada. Di dalam kuil bulan terlihat Leon yang kecewa dengan kinerja Toby dan yang lainnya. Seseorang berjubah dan bertopeng bernama Zalti menghampiri mereka dan melaporkan hasil pengintaian kepada Leon. Perhatian mereka pun teralihkan ketika Natsu dengan membabi buta menyerang seluruh isi kuil bulan dengan sihir apinya, memiringkan posisi kuil sehingga sinar bulan tidak akan mengenai Deliora. Leon pun menjadi sasaran serangan Natsu selanjutnya, namun ternyata itu hanyalah sihir es yang menggantikan tubuh aslinya. Leon segera menyuruh pergi Zalti dan Toby untuk bisa menghadapi Natsu sendirian. Termakan oleh perkataan Zalti yang mengatakan agar Leon tidak kalah dengan sang Dragon Slayer, mereka berdua pun kembali berhadapan seraya Leon mengutarakan alasannya membangkitkan Deliora. わざわざ氷から出して勝負してなお前。すべてはウルを夢の続きを見るためだ。 Sementara itu, Grey menceritakan tujuan Leon yang dia ketahui kepada Lucy dan yang lainnya ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat Natsu berada, sambil memberitahu jika Ui sebenarnya masih hidup. Sesampainya di kuil bulan, mereka terkejut melihat bangunan yang menjadi miring akibat ulah Natsu barusan. Serangan dadakan muncul ke arah mereka dari segerombolan pengikut Leon. Grey pun segera pergi menuju ke dalam kuil bulan bersama Erza dan Lucy berjaga di sana menghadapi musuh yang ada. Sementara dalam perjalanan menuju kuil bulan, Grey kembali memikirkan kenangan bersama Ui gurunya dan juga Leon. Ui dan Leon lah yang menyelamatkannya ketika Deliora menyerang tempat tinggalnya 10 tahun yang lalu. Dan mulai saat itu Ui melatih Grey tentang cara menggunakan sihir es dengan keras. Kebiasaan Grey membuka baju ternyata juga didapatkan dari Ui. Namun meski pelatihan yang keras, Ui sangat menyayangi Grey dan Leon. Ui juga berjanji untuk selalu menjaga murid-muridnya, tapi Grey yang saat itu masih termakan dendam dengan Deliora memutuskan untuk menghadapi Deliora dan pergi ke Kutub Utara, tempat di mana Deliora sedang melancarkan serangan. Ui berusaha menghentikan karena merasa Grey belum siap, namun Grey tidak memperdulikannya. Ternyata Ui dan Leon pergi menyusul Grey yang sudah terkapar di sana dan mencoba mengalahkan Deliora. Kekuatan Leon pun belum setara sehingga dia juga pingsan dan tersisa Ui yang berhadapan dengan Deliora, sampai kehilangan kakinya. Saat Grey dan Leon tersadar,
Leon yang tak mampu menerima kenyataan bahwa Deliora jauh lebih kuat dari Ui memakai sihir es Aisil demi mengalahkan Deliora dan bisa melampaui Ui. Namun Ui segera menghentikannya. Ui yang ternyata berniat memakai Aisil untuk menyegel Deliora mengatakan pada Grey untuk menemukan tujuan baru dan menjadi orang yang lebih baik, serta menitipkan pesan kepada Grey untuk memberitahu Leon bahwa dirinya sudah mati. Tubuh Ui seketika hancur dan melebur menjadi es ketika ia mengaktifkan Aisil. Ternyata itulah maksud Grey ketika dirinya mengatakan Ui masih hidup. Ui kini hidup sebagai mantra perisai es untuk selamanya. お前の闇は Grey akhirnya sampai di tempat Natsu dan Leon berada dan meminta Natsu agar membiarkannya untuk menghadapi Leon lagi. Saat sihir Aisil akan mengarah kepada Leon, tiba-tiba Natsu memukul Grey dan membuat mantra sihirnya tidak tercipta. Mereka kembali bertengkar bahkan di hadapan para musuh. あいつとの決着は俺がつけてめえやんのか Dan Natsu mengatakan bahwa yang Grey lakukan sama halnya dengan melarikan diri dari masalah. Tiba-tiba kuil bulan bergetar lagi dan posisinya kembali menjadi lurus akibat perbuatan Zalti. どうなってんだこれじゃ月の光がまたデリオラに Natsu pun mengejarnya dan menyerahkan Leon pada Grey dan menyuruh Grey untuk tidak kalah lagi dengan Leon. Awalnya Grey berharap Leon akan menghentikan aksinya ketika dia mengatakan kebenaran soal perisai es yang membekukan Deliora. Namun ternyata Leon sudah mengetahui semuanya dan menyerang Grey lagi. Grey yang tidak terima dengan pernyataan Leon untuk tetap membangkitkan Deliora, akhirnya kembali saling hajar dengan Leon. Tapi kali ini mereka baku hantam tanpa sihir sama sekali. Namun Grey lagi-lagi dibuat kewalahan dengan serangan dari Leon. Hampir kalah, Grey teringat dengan pertarungannya dengan Natsu ketika mereka masih kecil dan mengingat sifat Natsu yang sama sekali tidak ingin kalah dan bangkit terus-menerus. Menjadi semangat lagi karena itu, Grey bangkit dan menghajar Leon kembali. Leon secara curang tiba-tiba menyerang Grey dengan sihir melanggar perjanjian untuk bertarung tanpa sihir. Grey pun berkata bahwa Leon benar-benar tidak tahu apapun tentang dunia luar. Kata bahwa sihir es dengan satu tangan tidak bisa stabil dan seimbang. Leon akhirnya dikalahkan oleh Grey setelah dirinya menembak Leon dengan sihir Ice Cannon, membuat Leon seketika terkapar di lantai. Ice Cannon! Di luar kuil bulan masih terlihat Erza, Lucy, dan Happy yang melawan gerombolan berjubah pengikut Leon. Mereka menyerang secara bergantian dan menyadari bahwa gerombolan ini sangatlah lemah dan hanya 5 dari mereka yang merupakan penyihir. Ketika mereka akan menyusul masuk ke dalam kuil bulan, beberapa orang yang merupakan orang-orang dari suku Bargo, suku yang menetap di kutub utara dan merupakan korban dari penyerangan Deliora 10 tahun yang lalu, ternyata adalah gerombolan Leon. Sementara itu Natsu masih berusaha mengejar Zalti yang kemudian menunjukkan kemampuan sihirnya dalam mengendalikan reruntuhan bangunan dan memanggil sihir. Zalti memanggil sihir itu sebagai Lost Magic dan mengklaim bahwa sihir Dragon Slayer milik Natsu juga merupakan Lost Magic. Seketika Zalti menghilang dari pandangan Natsu dan sampailah dirinya di gua bawah tanah tempat Deliora bersemayam. Tapi berkat penciuman tajam milik Natsu, dia berhasil mengetahui di mana Zalti berada dan melancarkan beberapa serangan sihir api kepadanya. Dan sayangnya, saat seperti itu, Mondrip berhasil melelehkan perisai es yang membekukan Deliora. この音はなんだ Kemudian wah guys, ternyata Natsu dan kawan-kawan gak sempet nih menghentikan ritual Mondrip dan perisai es yang sampai mengorbankan nyawa Ui akhirnya mencair dan membuat Deliora bebas. Gimana nih ya, apakah Deliora bakal ngamuk sejadi-jadinya sama seperti tragedi yang pernah dialami oleh Grey? Apakah Grey benar-benar akan memakai Aisilnya di sini?
Satu lagi misteri yang belum terungkap adalah siapa Zalti sebenarnya ya guys. Orang ini benar-benar mencurigakan. Apakah dia dalang sebenarnya dari seluruh kejadian yang menimpa Pulau Galuna? Siapakah sebenarnya Zalti dan kenapa dia memiliki kekuatan sihir yang dianggap sebagai lost magic? FYI guys, lost magic itu sejenis sihir yang FYI guys, lost magic itu sejenis sihir yang sudah dihapus keberadaannya dari sejarah ataupun ilmu pengetahuan di dalam fairy tale. Jadi orang menganggapnya sihir kayak lost magic begitu sudah punah atau malah sebuah legenda saja. Makin mencurigakan bukan? Dan kenapa orang-orang dari kutub utara yang dulu sempat diserang malah mengikuti Leon untuk membangkitkan Deliora? Tentu pertanyaan terjawab, muncul lagi banyak pertanyaan ya. Tapi seluruh pertanyaan itu kita simpan dulu ya untuk video selanjutnya. Memang makin seru nih fairy tale. Jadi ditunggu video part selanjutnya ya. Kita bakal ketemu lagi di pembahasan fairy tale part 7. Seperti biasa saya di sini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. ではまた次回起立